Namanya Nietzsche. Ya ada nih Ustaz, Pak Dokter kuliah di Jerman. Betul ya. Nietzsche itu filosof Jerman, alirannya post-positivism. Teman-temannya itu Augusto Comte, Immanuel Kant, Gadamer, Heidegger, Bertolt Elberger. Itu filosof post-positivism. Ya Bu, buka aja Bu, penasaran ya. Nih, tumben-tumben tarawehan pakai filsafat. Nah, Nietzsche ini ateis Pak. Ateis itu apa? Ateis itu tidak bertuhan. Beda sama antiteis. Kalau antiteis itu anti Tuhan. Dulu kita pernah tuh mengalami pengalaman pahit dengan antiteis. Siapa? Partai Komunis Indonesia yang ada sehingga banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang dibunuh. Kenapa? Karena pahamnya antiteis, bukan ateis. Kalau ateis itu dia bergaul dengan yang beragama karena dia tidak anti Tuhan, tapi dia hanya tidak bertuhan. Ada yang menarik nih sama Nietzsche. Kata Nietzsche gini, saya kutip dalam buku The Logical of Scientific. Apa judul bukunya Pak? Ini makin jelas nggak Pak? Jelas ya? The Logical of Scientific. Dia bilang gini, melekat pada diri kita sebagai manusia itu karakter. Apa karakternya? To be human as human. Dalam diri kita ini melekat satu karakteristik kita sebagai manusia, to be human as human, untuk menjadikan kita manusia sebagai manusia. Saya kasih contoh. Tadi ada nggak yang ketika buka puasa, begitu Allahu Akbar, lontong 3, bihun sepiring, bakwan 4, es 1 gelas gede, nasi sepiring, mie rebus pakai telur, ada nggak? Ada. Kalau ada kebangetan loh. Nggak ada. Kenapa? Pertanyaan ontologisnya itu kenapa? Padahal itu momennya kita dalam puncak rasa lapar. Harusnya kita tuntaskan rasa lapar di sana. Kita makan apa saja yang mampu. Tapi kita nggak lakukan itu. Allahu Akbar. Seteguk teh manis, 2 butir kurma, tuntas sudah. Rasa lapar yang kita kumpul dari mulai subuh sampai maghrib tuntas. Hanya dengan seteguk teh manis, 2 butir kurma, selesai rasa lapar itu. Bisa nggak kita lakukan itu di saat kita lapar, kemudian kita kendalikan perut kita? Bisa. Sebab kalau kita nggak kendalikan, hari ini saya yakin nggak ada yang sholat tarawih. Nyender semua, megap-megap, makanya sebagainya. Pertanyaan ontologis yang kedua, ada nggak yang tadi ketika sahur tunjuk tangan jangan malu-malu, sahurnya nambah, ada nggak? Yang sahurnya nambah ada yang sahur nambah? Kali nambah bapak badannya kan gede, lambungnya lebar, kali nambah enggak? Kenapa nggak nambah? Nggak kuat. Kenapa tadi sahur nambah? Kayaknya masih bisa nambah tadi. Enggak. Kenapa? Kenapa kita makan nggak nambah? Karena sahur bukan waktunya makan, Pak. Sahur itu waktunya tidur. Sahur itu waktunya tidur. Lalu Rasul bilang tasaharu fa inna fi sahri barakatuh. Sahurlah kalian di saat kalian harusnya tidur. Bangun, sahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Kita bangun di saat waktunya tidur. Bisa nggak kita makan sahur? Bisa.
Artinya apa? Oh, ternyata puasa itu mengajarkan kita yang mengatur badan kita. Di saat harusnya tidur disuruh makan, kita bangun dan makan. Bisa, padahal perut kita nggak memungkinkan untuk makan. Ternyata kita bisa mengendalikan jasmani kita. Di saat lapar luar biasa, ketika masuk maghrib, kita kendalikan cukup seteguk teh manis, 2 butir kurma, selesai rasa lapar itu. Kita bilang sama perut kita, diam kau, aku ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Bisa kita ngatur? Bisa. Kita mengatur jasmani kita, bukan kita yang mengatur jasmani kita. Bahwa kita kalau makan itu, apakah karena kita pengen makan atau karena kita lapar? Ayo jawab, jangan malu-malu. Kita makan karena kita pengen makan atau karena lapar? Yang kenceng. Hah? Karena lapar atau pengen makan? Lapar. Lalu lapar adanya di mana? Lapar adanya di mana? Di perut. Berarti kita diatur oleh perut. Bahasa Belandanya bego. Betul ya? Kenapa? Karena kita makhluk yang mulia, kita makhluk yang agung, kita makhluk terbaik, melebihi malaikat, melebihi ciptaan-ciptaan Allah. Kok yang mau diatur oleh perut? Bahasa Belandanya bego apa bego? Tahu tak bego apa? Hah? Bego itu minum es ditiup. Minum es ditiup. Es kan ngebul. Dia sangka panas. Lalu dia tiup. Bahasa Belandanya yang kenceng. Bego. Kita diatur oleh perut kita, bayangkan. Kita diatur oleh syahwat kita. Kita diatur oleh keinginan-keinginan jasmani kita. Padahal kita makhluk mulia. Puasa ngajarkan itu, Mas. Secara filosofis kita dibentuk oleh Allah melalui Rasulullah melaksanakan ibadah puasa untuk menjadikan kita manusia-manusia yang merdeka, ruhani, bebas dari jasmaninya. Kenapa? Karena ruhani yang ngatur jasmani, bukan jasmani yang ngatur ruhani. Pak, kalau ujungnya jasmani nggak ada habis-habisnya. Ujungnya materi nggak ada habis-habisnya. Dikasih 1 pengen 2, dikasih 2 pengen 5, dikasih 5 pengen 10. Coba urusan jasmani, urusan badan, ada nggak puasnya? Kita nih kalau urusan badan 7 kali mati, 7 kali hidup, 7 kali ganti bini kalau puasa. Karena urusannya cuma jasmani. Bahasa kerennya, puasa itu istiqlalun nafs, pembebasan jiwa, pembebasan ruhani dari belenggu jasmani. Saya mau tanya, badan kita, jasmani kita terbuat dari apa? Kita di badan. Kalau lihat Al-Quran terbuat dari apa? Min turab, min tin, terbuat dari tanah. Tanah itu materi atau bukan? Materi. Segala sesuatu yang sifatnya materi, sifatnya terbatas. Benar nggak? Materi jasmani kita semuanya terbatas. Terbatas. Makan ada batasnya nggak? Ada. Mata ada batasnya nggak? Ada. Pikiran ada batasnya nggak? Ada. Semua jasmani kita ada batasnya. Dulu ketika 40 tahun lalu sholat gagah. Allahu Akbar. 60 mau ke 70 mulai kedetek. Sujud umur 20 30 dempul duluan. Allahu Akbar. Nah, bisa. Kalau udah 70 tangan. Kenapa
Kenapa? Karena jasmani terbatas. Tuh, jasmani. Yang kedua, dalam diri manusia ada ruhani. Ruhani dari mana datangnya? Kalau jasmani dari tengah, ruhani dari mana? Ruhani dari mana ruhani? Nih, manggilnya ngaji. Ruhani datangnya dari Allah. Ini bayi dalam perut emaknya, bayi dalam perut ibunya. Ada 3 fase. Fase pertama namanya nutfah, embrio, zigot. Berapa lama proses nutfah itu? Arba'una yauman dalam Sunan Abu Dawud. Arba'una 40 yauman, 40 hari. Nutfah 40 hari. Habis jadi nutfah, berproses lagi dia pada level kedua menjadi alaqah, segumpal darah. Berapa lama? 40 hari. Arba'una yauman. Setelah alaqah berproses lagi dia menjadi fase yang ketiga, apa? Mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Berapa lama? Arba'una yauman, 40 hari. Pertama 40, kedua 40, ketiga 40, kurang lebih 120 hari. Kalau dalam bulan, hitungan bulan kita 4 bulan. Setelah 4 bulan Allah berfirman. Allah ngomong nih. Allah berfirman kepada janin yang ada di perut ibu. Apa kata Allah? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan ke dalam janin jabang bayi ini min ruhi, bagian dari ruhku. Dalam lain ayat firman Allah, wa nafakhna fiha min ruhina. Kami tiupkan ke dalam janin ini bagian dari ruh kami. Berarti ruhani datangnya dari Allah. Allah terbatas nggak? Allah terbatas nggak? Allah tak terbatas. Jasmani terbatas. Yang jadi masalah jasmani terbatas, lalu dimasukkan ruhani ke dalam jasmani yang terbatas. Apa yang terjadi? Pemberontakan ruhani, Pak. Kegelisahan, keresahan, biasanya bebas, lalu dimasukkan dalam jasmani yang terbatas. Kacau. Wong biasa nggak terbatas, biasa merdeka, lari sana sini, tiba-tiba ditaruh tempat yang terbatas. Pak, bayi, ada aturan mainnya nggak bayi? Enggak, dia mau berak aja tuh bayi. Dia mau kencing aja tuh. Dia tendang aja. Anak-anak Sibia itu 2 tahunan, nggak dikasih, nangis dia, guling-guling dimanapun dia. Kenapa? Karena ada pemberontakan dalam jiwanya. Dia tidak ingin dibatasi, dia ingin merdeka. Makanya anak-anaknya coba, kalau dilepas, dia nggak pernah mau tahu, ada mobil, nggak mau tahu. Ada lari aja. Kenapa? Karena dia terbiasa bebas. Berapa menit nih gua? Ini kuliah gitu sebenarnya. Nah makanya saya bilang tadi, ini istiqlalun nafs, puasa itu. Rupanya kita bisa mengatur jasmani kita. Kita bisa memerdekakan jasmani kita. Kata Rasulullah apa? Al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengatur, mengendalikan jasmaninya, syahwatnya. Itu orang yang cerdas. Makanya saya bilang bahasa Belandanya bego kalau nggak bisa mengendalikan jasmaninya. Saya selalu bilang gitu, puasa itu bukan cuma imsak, ada aklu syurbi wal jima'i, ece enteng kalau cuma nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Anak-anak TK SD sambung. Puasa itu membentuk kecerdasan. To be smart people, untuk menjadi orang-orang yang smart, cerdas. Makanya ini anak-anak ini anak cerdas.
Terapinya gampang. Salah satunya dengan membiasakan dia puasa sunnah. Senin Kemis nih, anak-anak. Ada ke masjid, ajarkan ibadah, ajarkan puasa sunnah. Insya Allah cerdas. Itu nggak bisa diperdebatkan tuh. Buktinya sudah banyak, 1000% terbukti. Yang biasa puasa sunnah, maka otaknya cerdas. Bukan pinter ya Pak. Orang pinter belum tentu, tapi orang cerdas sudah pasti. Indonesia banyak orang pinter, tapi nggak cerdas. Akhirnya apa? Efisiensi 30%. Coba laut dipagar, apa nggak bego? Berarti kan nggak cerdas, cuma pinter nyari cuan, tapi nggak cerdas. Udah tahu pertamak buat orang miskin, dia oplos pakai Petralite biar ngambil bahasa Belandanya Indonesia mah. Makanya bener, saya kacau di Indonesia ini kacau. Kenapa? Karena mereka dipenjara oleh nah puasa ini ngajarin pembebasan rohani dari belenggu jasmani. Tujuannya membentuk manusia-manusia cerdas. Pak, saya buktikan ya. Rasulullah menundukkan kota Mekah tanggal 10 Ramadan tahun ke-9 Hijriah pada hari Jumat dalam keadaan puasa. Rasulullah dengan sahabat menang perang Badar pada tahun ke-2 Hijriah. Pada posisi Rasul dan sahabat dalam keadaan puasa. Rasulullah menang perang Khandaq lawan Romawi, lawan Yunani dengan pasukan yang banyak dan kuat juga dalam keadaan puasa. Rasul menang perang Tabuk, perang Tabuk itu juga terjadi pada bulan puasa. Semua Rasul dan sahabat dalam keadaan puasa. Puasa bicara prestasi, Pak. Puasa bukan bicara lemes, badan kayak nggak ada tulangnya, nggak boleh lihat tiang maunya nyender. Sholat zuhur jam 12, jam 2 baru pulang, ngapain? Tidur. Di kita aneh. Ada nggak yang pegawai negeri di sini? Pegawai negeri. Pegawai negeri biasa masuk kerja jam berapa? Jam 8. Bulan Ramadan jam 8? Enggak, jam 9. Mundur pulang jam 3. Berangkat dari rumah set sampai kantor jam 9 langsung kerja. Enggak, sholat duha 12 rakaat. Alasannya mumpung bulan Ramadan pahala di bulan silakan duha ketemu 12. Zikirnya, doa aja. Allahumma inna dari fisawab. Ya Allah, kalau rezeki masih di langit, Pak Anci lo turunin ya Allah. Kalau jauh deketin. Setengah 11 baru mulai. Setengah 12 beresan persiapan sholat zuhur. Sholat zuhur berapa lama? Sejam setengah. Kebetulan ada kuliah zuhur, zikir amat enak di masjid. Setengah 2 mulai kerja, setengah 3 cuci tangan karena jam 3 siap-siap. Bahasa Belandanya itu Indonesia banget, Pak. Indonesia banget. Jadi puasa itu bukan, saya sering sampai gini, maaf sekali orang-orang kadang-kadang agama seringkali menjadi topeng untuk menuju kelemahan kita. Alasannya zikir, alasannya ta'lim, alasannya mengejar akhirat, bla bla bla, padahal dia kalah dalam kompetisi hidup di luar sana. Menutup kelemahannya dengan bahasa agama. Banyak orang-orang kayak gitu. Kalau di sini mah nggak ada. Insya Allah di sini orang-orang yang cerdas. Masjid Rasulullah.
Nah, kenapa saya ngomongin filsafat hari ini? Karena saya yakin ada kesalahan, ada ketidakmatchingan, nggak pas Pak kita melengkapkan syariat. Kita nggak pas. Pak, 20 tahun lalu masjid ini sholat ya begini, tarawih. Sekarang malam berapa? Ke 17. Puasa ke-16, malam ke-17. Malam pertama penuh nggak di masjid? Malam kedua berapa sab? 5 sab. Lumayan dong. Ibu-ibu ada nggak 1 sab? Malam pertama, malam kedua ada nggak? Ada. Gue lihat cuma 6-7 orang di belakang sekarang. Ntar malam ke-20 cuma 5 orang karpet di mana ini. 20 tahun lalu begitu kan? Ya, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, tahun kemarin, foto, sami mawon, sarawak, kene, sama aja. Lo ngapain kalau syariat, disyariatkan, dia cuma ngebentuk kita-kita yang begini. Bapak tahu nggak pemimpin Hamas yang lagi bengong di Iran tiba-tiba dibom? Siapa namanya? Ismail Haniyeh. Itu ngebomnya tahu pakai apa itu Pak? Kok tahu ada di situ? Pakai apa? GPS, satelit GPS. Apa GPS? Global Positioning System. Ada berapa satelit di atas sana? Menurut Profesor Tono itu adalah proyek besar Amerika dan Yahudi Israel selama puluhan tahun, memakan biaya satu satelit 900 triliun. Dia punya 24 satelit. Tiap tahun biaya perawatan maintenance-nya 20 triliun. Tapi mereka menguasai dunia. 300 meter belok kanan, perapatan jalan Sisingamangaraja belok kiri. Itu teknologi siapa? Yahudi dan Amerika. Yang usernya siapa? Kenapa? Karena kita nggak cerdas dalam mensikapi syariat. Akhirnya apa? Ya kita seperti ini hari ini. Padahal Cina pada masa, Bapak ingat nggak dulu masih kecil ada film Flash Gordon? Film Flash Gordon masih ingat? Flash Gordon dulu giginya masih putih, ya. Musuhnya Flash Gordon siapa? Kaisar Ming. Kaisar Ming. Film itu menggambarkan peradaban Cina 2000 sampai 3000 sebelum Masehi. Simbolnya Kaisar Ming. Lihat sejarah. Cina menguasai peradaban dunia perlu ratusan sampai ribuan tahun, Pak. Jauh sebelumnya peradaban India, baca Mahabharata. Mereka menguasai dunia dengan peradabannya perlu waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Yunani dengan filosofnya Socrates, Plato, Anaximenes, Galileo Galilei perlu ratusan tahun untuk menguasai dunia. Barat dari tahun 1200 sudah mencanangkan akan menguasai dunia. Puncaknya 1700 revolusi Prancis, kemudian diikuti oleh revolusi Inggris tahun 1800-an. Mereka perlu ratusan tahun untuk menguasai dunia. Islam hanya butuh 23 tahun dunia dalam kekuasaannya. Dengan apa? Al-Quran. 23 tahun Al-Quran diturunkan melalui Rasulullah. Selepas itu dunia berada dalam genggaman umat Islam. Cuma 23 tahun. Kok bisa? Iya. Karena mereka menguasai spirit, prinsip dasar, hakikat tentang ajaran Islam. Kita terjebak sama simbol-simbol ajaran Islam. Nah, ini saja sekedar pengantar, menimbulkan penasaran dalam pikiran dan hati bapak-bapak. Supaya kita
Islam kan harusnya ya'lu wa la yu'la, hebat, kuasai sains, hebat teknologinya. Tapi kok kenapa kita seperti ini? Pasti ada persoalan. Salah satunya terkait dengan ibadah puasa. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, Quran diturunkan pada malam ke-17. Malam ini Quran diturunkan. Turunnya Quran merubah peradaban dunia. Bukan cuma khatam 30 juz, bukan cuma baca Yasin berkali-kali, tapi bagaimana spirit, hakikat, makna mendalam tersurat dan tersirat mampu membentuk diri dari manusia-manusia hebat menjadi manusia-manusia berprestasi. Itu juga kaitan dengan ibadah puasa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.